Hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga dan ridhonya kami dapat menyambung bacaan kami dari dalam kitab Sirus Salikin pada halaman 7 tentang masalah nafsu sebelum sampai ia kepada derajat nafsul mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila arba'ati mujtahidin wa ila hadrati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Quddusul bin Niyat Syariat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sahibul Kitab Al-Alif Billah Syekh Abdul Samad Bani. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kami baca sholawat dulu kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar madada ni'amillahi wa iqdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Bismillahirrahmanirrahim. Sirus Salikin Syekh Abdul Samad Bani Al-Alif Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 di dalam kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-afat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala aqibatul muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bermula nafsu sebelum sampai ia kepada derajat nafsul mutmainnah, sebelum ia sampai kepada derajat
nafsul mutmainnah ini baginya 2 derajat dengan iktibar segala sifatnya. Pertama, dinamakan dia nafsul lawwamah, dan yaitu murad dengan firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsul lawwamah. Artinya, dan tiada aku bersumpah dengan nafsul lawwamah, yakni dengan nafsu yang mencelah akan segala perbuatan yang kejahatan. Karena adalah sifat orang yang mempunyai nafsu lawwamah itu mencela ia akan segala maksiat. Tetapi belum lagi lepas sekali-kali daripada maksiat dan suka ia berbuat taat, tetapi belum tetap sekali-kali pada berbuat taat. Karena seseorang pada martabat nafsu lawwamah itu, yaitu waktu memerangi akan hawa nafsu, karena belum lagi hilang daripada hawa nafsunya. Belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu. Segala sifat kejahatan yang berkehendak berbuat akan maksiat. Segala sifat kejahatan yang berkehendak berbuat akan maksiat, tetapi tiap-tiap berkehendak hatinya berbuat ia akan maksiat, berbuat maksiat itu berkehendak ia akan kejahatan, maka mencela ia akan dirinya dan tiada suka ia kepada yang demikian itu. Bersalahan seseorang yang telah sampai martabatnya kepada nafsul mutmainnah, maka yaitulah tetap hatinya kepada berbuat atas yang kebajikan. Orang yang telah sampai martabat kepada nafsul mutmainnah, maka yaitu telah tetap hatinya pada berbuat atas yang kebajikan. Tiada sekali-kali gerak hatinya itu membuat maksiat. Dan kedua dinamakan dia nafsul ammaroh. Nafsu ammaroh yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan suka ia berbuat kejahatan. Inilah martabat yang ke bawah sekali-kali. Martabat yang ke bawah sekali. Martabat nafsu yang yaitu sejahat-jahat nafsu, dan yaitulah nafsul ammaroh. Sejahat-jahat nafsu, dan yaitulah nafsu ammaroh, yaitu terbit di dalam ayat. Martabat yang ke bawah sekali, martabat nafsu yang yaitu sejahat-jahat nafsu, dan yaitulah nafsu ammaroh yang terbit di dalam ayat wama ubariyun nafsah innan nafsa la'ammaratun bisu. Dahulu itu
yang terlebih dalam ayat wama ubari'u nafsa innan nafsa la'ammaratun bisu dahulu itu. Dan dari karena inilah bersungguh-sungguh disuruh akan seorang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu menyucikan akan hatinya itu daripada nafsu ammaroh ini dengan membanyakkan zikirullah dan dengan membanyakkan wirid dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf dan ilmu tarekat dan ilmu suluk dan ilmu yang memberi manfaat supaya lepas ia daripada nafsu ammaroh. Itu. Maka sampai naik ia kepada martabat lawama. Dan daripada lawama itu naik ia akan kepada martabat nafsul mutmainnah. Dan inilah kehinggaan suluk bagi orang yang menjalani tarekat. Dan yaitu permulaan makrifat. Permulaan makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar-benarnya. Dan hasil daripada perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam mukhtasarnya bahwa bagi nafsu itu 3 martabat. Jadi bagi nafsu itu 3 martabat. Martabat yang pertama dinamakan nafsul ammaroh. Martabat yang pertama. Yang nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan dan tiada menyuruh dengan berbuat kebajikan dan tiada mencela atas kejahatan. Dan inilah martabat yang ke bawah sekali. Jadi nafsu ammaroh ini nafsu yang paling bawah sekali yang selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi kalau dalam menjalani kejahatan itu berarti 100% jahat melulu. Itu nafsu ammaroh. Jadi orang yang tinggal di nafsu ini, tapi kebanyakan orang ini tidak merasa, tidak mengerti dan tidak memahami dan tidak merasakan apa itu nafsu ammaroh. Nafsu yang paling jahat. Bukan orang yang enggak nafsu itu, karena orang itu tinggal di diam oleh nafsu ammaroh itu, maka timbul perbuatan kejahatan semata-mata. Dan martabat yang kedua dinamakan nafsu lawamah. Nafsu lawamah yang ini nafsu mencela atas berbuat kejahatan dan tiada diridai ya atas perbuatan maksiat, padahal suka hatinya itu kepada berbuat kebajikan, tetapi belum sangat tepat hatinya, sebelum tetap hatinya itu kepadanya, karena ada lagi dalam hatinya maksiat yang batin seperti ujub dan riya dan barang sebagainya, padahal tiada suka ia kepada maksiat yang batin itu, tetapi belum kuasa ia melepas sekali-kali daripada maksiat yang batin itu. Dan sebab itulah terkadang ia berbuat akan mereka itu maksiat yang zahir, kemudian tobat ya dan mencela dan akan dirinya, ya menyesal akan dirinya sebab berbuat maksiat itu, dan lagi ia mencela akan dirinya pada ketika ia taksir daripada berbuat ibadat akan Tuhannya.
Bermula martabat yang ketiga, yang kedua itu bermula martabat yang kedua ini yaitu permulaan martabat orang yang menjalani tarekat. Permulaan martabat orang yang menjalani tarekat dan kesudahan martabat ulama yang belum menjalani akan tarekat. Dan martabat yang ketiga ini dinamakan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yaitu apabila telah tetap hatinya di dalam mengerjakan akan ibadat, padahal tiada sekali-kali ia suka akan berbuat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, karena telah sampai hatinya itu daripada maksiat yang batin dan karena telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin dan telah fana ia daripada nafsunya yang ammaroh. Nafsu yang ammaroh itu telah hapus ganti dengan nafsu mutmainnah, ammaroh bisu, dan fana pula ya daripada nafsunya yang lawama itu. Inilah kesudahan martabat orang yang salikin yang menjalani tarekat, dan yaitu permulaan martabat arifin. Yang telah sampai kepada makrifat akan Tuhannya dengan makrifat sebenar-benarnya itu. Dan adapun akhir martabat arifin ini makanya itu tiada baginya kehinggaan, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Jalili di dalam kitabnya yang bernama Sirus Suruk, bahwasanya nafsu itu 7. Nafsu itu 7 martabat. Yang pertama nafsu ammaroh itu yang pertama. Ini nafsu. Jadi sampai di sini. Insyaallah kita sambung kalau ada waktu. Untuk ini kami akan coba mengerti. Jadi nafsu yang disebut oleh Syekh Qasim, yang disebut oleh Arif Billah Syekh Qasim Al-Jalili dalam kitabnya yang bernama Suluk, itu nafsu pertama nafsu ammaroh, lawwamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. 7 nafsu ini. 7 nafsu ini akan ada penjelasannya satu persatu daripada tingkat nafsu itu, dan ada zikir-zikirnya. Insyaallah kalau sampai kita Allah kita akan sambung bacaan kita akhir sampai di sini dulu ya. Nanti ini kami akan memberi penjelasan sedikit. Jadi tahapan yang pertama ini di sini dibukan nafsu martabat pertama, nafsu martabat kedua, nafsu martabat yang ketiga. Ini untuk sebagai pemuka jalan dari kitab dari dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ini dengan sedikit-sedikit kita akan coba dulu ya sampai di mana keseluruhan jiwa kita untuk dibersihkan. Karena membersihkan jiwa itu yang penting, yang sulit dan berat bagi kita. Karena penyakit ini penyakit yang sangat berat, yang kalau orang itu tidak ada bagian sampai mati membawa penyakit ini. Itu penyakit apa? Hawa
nafsu, syahwat, dunia. Nah, 4 ini penyakit yang ada dalam hati. Itulah penyakit uang yang ada dalam nafsu ammarah. Kalau tidak berjuang untuk melawannya, baik sungguh-sungguh, sampai mati banyak orang membawa penyakit ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon petunjuk dan bimbingan, sehingga kami dapat mengalahkan nafsu yang ada dalam diri kami, dan dapat mengobati penyakit-penyakit ini. Semoga Engkau berkenan untuk membimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Kalau tidak, tanpa bimbingan-Mu, tanpa petunjuk-Mu, kami tidak akan bisa. Kami juga tidak bisa memaksakan diri kami dan memaksakan orang-orang lain untuk mengikut cara kami, melainkan dengan ridho-Mu, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.